Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 kisah tentang orang-orang yang rajin mengamalkan sholawat di dalam kehidupannya, sehingga merasakan keutamaan sholawat yang sangat luar biasa sekali. Kisah yang pertama, kisah seorang pemabuk yang ditinggikan derajatnya akibat membaca sholawat. Kisah ini pernah diceritakan oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Pada suatu hari hiduplah seorang ulama yang bertetangga dengan seorang lelaki pemabuk, dan tingkat mabuknya si lelaki itu di luar batas kewajaran. Bahkan si lelaki pemabuk tersebut tidak bisa membedakan hari sekarang besok dan juga kemarin, karena lelaki itu selalu hanyut dalam minuman keras. Ulama itu pun selalu memberikan nasihat kepadanya bahkan hingga berulang-ulang, namun pemabuk itu masih saja terus melakukan kebiasaan buruknya untuk mabuk-mabukan, bahkan sampai ia meninggal dunia. Namun yang sangat menakjubkan, ketika pemabuk itu meninggal dunia, ulama itu pun bermimpi bertemu dengan pemabuk itu. Di dalam mimpinya ulama itu melihat bahwa lelaki itu berada pada tempat yang sangat mulia dan lelaki itu memakai perhiasan berwarna hijau yang merupakan lambang kebesaran dan kemegahan surga. Lalu ulama itu pun sangat keheranan karena mengapa tetangganya itu yang merupakan seorang pemabuk kelas berat mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Kemudian ulama itu pun bertanya kepada lelaki itu tentang mengapa ia bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa seperti ini. Maka lelaki itu pun menceritakan tentang penyebab ia mendapatkan kenikmatan seperti itu, bahwa pada suatu hari ia pergi menghadiri sebuah majelis zikir. Kemudian ia mendengar orang alim berkata dalam ceramahnya bahwa barang siapa yang bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeraskan suaranya, maka surga wajib baginya. Lalu seluruh orang-orang di majelis, termasuk lelaki pemabuk itu, bersholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengeraskan suaranya sehingga dengan berkah membaca sholawat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua orang yang di majelis itu, termasuk si lelaki pemabuk tersebut. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa mari kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun dan ampunan Allah sangatlah luas. Kemudian kisah kedua yaitu kisah orang soleh yang sempat berhenti mengamalkan sholawat kepada Nabi. Kisah ini terdapat dalam sebuah kitab karya Imam Ghazali yang berjudul Mukashifatul Qulub. Pada suatu hari hiduplah seseorang yang cukup soleh dan selalu mengamalkan sholawat dalam kehidupan hari-harinya. Bahkan ia sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lelaki itu diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah. Namun pada suatu malam lelaki soleh itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tetapi kali ini sikap Rasulullah tidak seperti biasanya dan Rasulullah bersikap dingin kepadanya. Bahkan Rasulullah tidak menoleh dan tidak menyapanya. Kemudian lelaki soleh itu keheranan dan memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah engkau sedang marah kepadaku?" Tidak jawab Rasulullah. Lelaki itu pun bertanya lagi, "Lalu mengapa engkau tidak mau memandangku ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Karena aku tidak mengenalmu." Lelaki itu pun sangat kaget dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau tidak mengenaliku, padahal aku adalah umatmu dan aku pernah mendengar para ulama berkata bahwa engkau lebih mengenal umatmu dibanding pengenalan seorang ibu terhadap anaknya." Kemudian Rasulullah berkata, "Mereka itu benar. Hanya saja Anda tidak mengingatku melalui sholawat, sementara aku mengenali umatku tergantung pada seberapa banyak mereka membaca sholawat kepadaku." Lalu lelaki soleh itu pun terbangun dari tidurnya, hatinya begitu sangat sedih terhadap apa yang dialami dalam mimpi. Tetapi ia menyadari bahwa sudah sekian bulan ia memang tidak membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka ia kemudian bertekad di dalam hatinya untuk selalu membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Lalu lelaki itu pun kemudian membuktikan tekadnya, setiap hari ia selalu membaca sholawat sebanyak 100 kali, sehingga pada suatu malam ia kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Sekarang aku mengenalimu dan aku memberikan syafaatku untukmu." Masya Allah, sungguh sangat luar biasa sekali kisah ini. Semoga bisa memberikan motivasi kepada kita untuk selalu rajin bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah ketiga yaitu kisah Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Kisah berikut ini terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Kifayatul Ahya karya Said Bakri bin Said Muhammad Syata Ed-Dimyati. Seorang ulama besar bernama Imam Sufyan As-Tsauri bercerita bahwa ketika sedang melakukan ibadah tawaf bersama ayahnya, ia melihat seseorang yang hanya duduk berdiam diri. Ia tidak ikut tawaf bersama orang-orang yang sedang tawaf. Tetapi uniknya orang itu hanya fokus membaca sholawat Nabi dalam jumlah yang banyak. Kemudian Sufyan As-Tsauri bertanya kepadanya, "Wahai Tuan, Anda telah meninggalkan tasbih dan tahlil, Tuan hanya membaca sholawat, ada apa dengan Tuan?" Lelaki itu pun menjawab, "Anda ini siapa? Semoga Allah selalu memberikanmu kesehatan." "Saya Sufyan As-Tsauri," jawab ulama besar itu. Kemudian lelaki itu pun berkata lagi, "Sekiranya kau tidak gharib di tengah orang hari ini, niscaya kukabarkan tentang diriku dan kubuka rahasiaku." Lalu Sufyan As-Tsauri meninggalkan lelaki tersebut. Ia dan ayahnya kemudian melanjutkan aktivitas ibadah haji. Keduanya terus menyelesaikan rangkaian ibadah haji hingga sampai pada suatu tempat ayahnya jatuh sakit dan kesehatannya menurun drastis. Sufyan As-Tsauri berusaha keras untuk mengobati ayahnya yang sudah tua. Ia duduk di sisi kepala ayahnya, tetapi ayahnya tidak tertolong. Ayahnya meninggal dunia dan betapa sedihnya Sufyan As-Tsauri melihat wajah ayahnya menghitam ketika wafat. Sufyan As-Tsauri pun berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ayahku telah wafat dan wajahnya telah menghitam. Ia kemudian menarik ke atas kain yang dikenakan ayahnya sehingga kain tersebut menutupi wajah ayahnya. Lalu Sufyan As-Tsauri merasakan ngantuk yang luar biasa. Ia pun tertidur. Maka ia bermimpi melihat seorang lelaki yang sangat tampan, berpakaian sangat bersih dan beraroma sangat harum. Laki-laki itu melangkah mendekati ayah Sufyan As-Tsauri yang tengah disemayamkan. Sebelum dimakamkan, ia membuka kain yang menutupi wajah almarhum ayahnya dan kemudian mengusapnya. Seketika wajah almarhum yang menghitam berubah kembali menjadi putih cerah. Ketika hendak meninggalkan persemayaman almarhum, Sufyan As-Tsauri memegang ujung baju pria tersebut dan berkata, "Tuan ini siapa? Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Allah telah mengaruniakan anugerahnya kepada ayahku melalui tangan Anda." Kemudian lelaki tampan itu berkata, "Aku Muhammad bin Abdullah Sohibul Quran. Ayahmu termasuk orang yang melampaui batas terhadap dirinya, akan tetapi ia adalah orang yang banyak membaca sholawat kepadaku, maka ketika ia kesulitan dan tersiksa di alam kubur, kemudian ia meminta tolong kepadaku dan aku adalah penolong orang-orang yang banyak bersholawat kepadaku." Kemudian ulama besar itu pun terbangun dari tidurnya dan mendapati wajah ayahnya yang berubah kembali menjadi putih berkat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah keempat, yaitu kisah tragis dari orang yang benci sholawat. Pada suatu hari hiduplah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ia sangat mencintai Rasulullah dan selalu mengirimkan banyak sholawat kepada beliau. Setiap nafas yang dihembuskan tidak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulutnya selalu bertasbih membaca sholawat. Namun pada suatu ketika seseorang datang kepadanya. Orang itu sangat membenci bacaan sholawat yang terus didengungkan oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian ia mengeluarkan senjata tajam yang ia bawa lalu menarik lidah Abdullah dan memotongnya. Lidah Abdullah pun terpotong dan tergeletak di atas tanah, dan orang jahat itu pun pergi meninggalkan Abdullah dan juga merasa bangga dan gembira karena ia tak akan lagi mendengar lantunan sholawat yang mengganggunya. Akan tetapi para malaikat tidak tinggal diam. Peristiwa kejam itu ditulis oleh mereka karena pada suatu saat pada waktu yang tak disangka-sangkanya kelak laknat Allah akan dihujamkan kepadanya. Seusai kejadian-kejadian itu kemudian dengan kondisi lidahnya yang terpotong, Abdullah tidak bisa lagi membaca sholawat dengan baik. Ia pun berkeluh kesah kepada Rasulullah. Mendengar keluh kesahnya itu, maka Rasulullah hadir di dalam mimpi Abdullah. Lalu Rasulullah mendengar tentang kejadian mengerikan yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pertolongan Rasulullah, lidah Abdullah bin Mubarak pun tersambung kembali seperti sedia kala. Ia pun merasa sangat bersyukur dan bahagia. Lalu orang yang telah memotong lidah Abdullah dan juga membenci sholawat Nabi langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang anak yang tak tega melihat penderitaan ayahnya berulang kali datang mohon maaf kepada Abdullah atas kejadian yang dilakukan ayahnya. Ia memohon agar Abdullah memaafkan ayahnya dan anak itu berjanji bahwa jika Abdullah memaafkan ayahnya maka ia akan menebus dan membaca sholawat sepanjang hidupnya. Maka Abdullah bin Mubarak yang penuh belas kasihan menerima permohonannya dan memaafkan ayahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membenci sholawat itu pun sembuh seperti semula dan sang anak pun membuktikan janjinya. Ia terus membaca sholawat kepada Rasulullah di sepanjang hidupnya, padahal dulunya ia adalah anak dari orang yang sangat membenci sholawat.
Kisah kelima yaitu kisah seorang nelayan yang sangat rajin membaca sholawat. Dikisahkan pada suatu hari hiduplah seorang nelayan yang sangat rajin bersholawat kepada Rasulullah, namun sholawat yang dia baca kurang tepat. Karena mungkin ia teringat dengan ayat Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman bersholawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi nelayan itu pun bersholawat dengan mengucapkan Shollu alaihi wasallimu taslima dan bacaan sholawat tersebut ia baca selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali setiap harinya. Lalu pada suatu ketika nelayan tersebut sedang sibuk merajut jalannya yang robek dan rusak di pinggir pantai ia pun sambil asik bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu tiba-tiba datanglah rombongan ustadz yang akan menaiki sebuah kapal dan akan menyeberang ke seberang pulau. Rombongan ustadz tersebut mendengar nelayan itu bersholawat namun keliru, lalu salah seorang ustadz menegur nelayan itu. Ustadz pun berkata, "Wahai Pak nelayan, sholawat yang kau baca itu keliru, bukan solu tetapi yang benar adalah soli." Maka mendengar hal itu nelayan itu pun tersenyum dan berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasehatinya. Kemudian rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya, namun apa yang terjadi beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi nelayan itu lupa dengan apa yang ustadz katakan kepadanya tadi, ia berpikir yang benar shollu atau solia. Maka ia pun langsung mengejar ustadz tadi yang sudah berada di tengah lautan lepas sambil berteriak-teriak memanggil-manggil sang ustadz. "Ustadz yang benar shollu atau solia, saya lupa ustadz." Lalu ustadz itu pun tercengang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedahsyatan sholawat yang diberikan kepada yang mengamalkannya karena ia melihat nelayan itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berjalan di atas air di lautan. Kemudian ustadz itu pun berkata, "Wahai Pak nelayan, buat engkau mau solu atau soli bebas Pak, karena makom engkau jauh lebih tinggi dari kami semua dan maafkan kata-kata kami jika ada yang salah Pak." Masya Allah, itulah kumpulan kisah-kisah dari orang-orang yang rajin mengamalkan sholawat dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa sekali dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah-kisah ini bisa semakin memberikan motivasi kepada kita semua untuk semakin rajin memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.